Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Rambu Awate. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menganalisis novel Tapak Jejak karya Firsa Besari dengan pendekatan psikologi sastra. Bab 1, Pendahuluan, latar belakang. Novel dalam karya sastra Indonesia merupakan pengolahan masalah-masalah sosial masyarakat oleh kaum terpelajar Indonesia sejak tahun 1920-an dan sangat digemari oleh sastrawan. Novel sebagai bagian bentuk sastra merupakan jagat realita yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan diperbuat manusia. Psikologi sebagai ilmu yang menekankan perhatian studinya pada manusia, terutama pada perilaku manusia. Hal ini dapat dipahami sebagai perilaku yang merupakan fenomena yang dapat diamati dan tidak abstrak. Realitas sosial, realitas psikologi, realitas religius menyoal novel sebagai realitas kehidupan. Secara spesifik, realitas psikologi misalnya kehadiran fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan lingkungan. Di dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari menggambarkan konflik batin tokoh utama, yaitu Firsa Besari sendiri yang ingin belajar banyak hal mengenal sudut-sudut Indonesia. Dan di novel Tapak Jejak menceritakan Firsa Besari berkunjung ke Indonesia bagian timur, yang menelusuri keindahan alam, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia bagian timur. B. Rumusan masalah. Bagaimana konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memotivasi pembaca dalam menjalani kehidupan agar memiliki sifat toleransi antara agama, suku, dan ras. Bab 2, Pembahasan. Konflik batin yang terdapat dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari berawal ketika Firsa Besari merindukan rumah dan ibunya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan novel. Ia menggendong anak balita yang entah kenapa terus menatapku. Aku melakukan gerakan celukbat, tapi anak itu malah malingkan wajahnya ke arah laut. Aku tersenyum kecut, entah kenapa melihat ibu dan anak tersebut membuat anganku melayang ke masa kecil, di mana segala tampak begitu sederhana dan pencarian kebahagiaan tidak perlu dengan pergi sejauh ini. Sepertinya dengan tertawa dan kenangan masa lalu dan efek kurang tidur, aku merasa mendengar suara ibuku di antara deburan ombak. Beliau memanggilku, katanya, sup ayam kesukaanku sudah jadi. Aku mengerjap-ngerjap, suara ibu menghilang, namun perasaan rindu bertahan. Tidak bisa kupungkiri, aku memang merindukan rumah. Bab ketiga, Kesimpulan. Dalam meneliti novel Tapak Jejak karya Firsa Besari, yaitu menggunakan pendekatan psikologi sastra yang ditinjau dengan kepribadian humanistik karena meneliti tentang konflik batin tokoh utama. Konflik batin yang dialami tokoh utama yaitu Firsa Besari yang berpetualangan mengelilingi Indonesia bagian timur dan menggambarkan keadaan sosial masyarakat timur. Saran: novel Tapak Jejak dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memotivasi agar terus adanya toleransi antara suku, agama, dan ras. Demikian hasil kerja saya, sekian dan terima kasih.